Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi ajar tentang menghindari akhlak tercela melalui kisah Sa'labah. Pembahasan materi 1. Pengertian akhlak tercela. 2. Menghindari akhlak tercela melalui kisah Sa'labah. 3. Mengambil hikmah dari kisah Sa'labah. 4. Contoh-contoh akhlak tercela Sa'labah. 1. Pengertian akhlak tercela. Akhlak tercela adalah sikap dan tingkah laku yang buruk terhadap Allah, sesama manusia, dan makhluk lain serta lingkungannya. Selain itu, akhlak tercela dapat merugikan bagi diri sendiri, orang lain, lingkungan, dan sesama makhluk di bumi ini. Dan perbuatan akhlak tercela dapat menyesatkan kehidupan di dunia. 2. Menghindari akhlak tercela melalui kisah Sa'labah. Ketika Sa'labah masih dalam keadaan miskin, Sa'labah rajin sholat berjamaah di masjid bersama sahabat yang lainnya. Namun ia setelah berjamaah selalu tergesa-gesa pulang. Akhirnya Rasulullah menghampirinya. "Wahai Sa'labah, kenapa engkau tergesa-gesa pulang? Tidakkah engkau berdoa terlebih dahulu?" Sa'labah menghentikan langkahnya dan terus terang kepada Rasulullah. "Wahai Rasulullah, kami hanya memiliki sepasang pakaian untuk sholat. Dan saat ini istriku belum melaksanakan sholat karena menunggu pakaian yang akan aku kenakan. Karena aku sangat miskin. Jika engkau berkenan, doakanlah kami agar menjadi orang yang kaya." Pada suatu hari, Sa'labah menemui Rasulullah untuk minta didoakan. Tetapi Rasulullah berkata, "Sa'labah, engkau dapat menyukuri hartamu yang sedikit. Itu lebih baik daripada engkau bergelimang harta, tetapi engkau menjadi orang yang kufur." Nasihat Rasulullah sedikit menghibur Sa'labah, karena sesungguhnya dalam benak Sa'labah, ia sudah menjadi bosan menjadi orang miskin terus. Suatu hari, Sa'labah menemui Rasulullah kembali untuk yang ketiga kalinya. Pada suatu hari, Rasulullah dimintakan untuk mendoakannya supaya ia menjadi orang yang kaya. Kemudian Rasulullah tidak bisa menolak permintaan Sa'labah, lalu Rasulullah mendoakannya. "Ya Allah, limpahkanlah rizkimu kepada Sa'labah." Kemudian setelah didoakan, Rasulullah memberi Sa'labah seekor kambing yang sedang bunting. Semakin lama kambing Sa'labah dipelihara, dan semakin lama jumlah kambing Sa'labah menjadi banyak, bahkan menjadi ribuan, sehingga dia sangat sibuk untuk beribadah karena
mengurusi kambingnya. Setelah Rasulullah mengetahui kabar Sa'labah menjadi orang yang kaya, Rasulullah menyuruh Sa'labah untuk menzakatkan hartanya dengan mengutus kedua sahabatnya. Tetapi Sa'labah menolaknya. Dia menjawab, "Aku bisa rugi." Setelah Rasulullah mendengar cerita dari kedua sahabat tersebut, akhirnya turunlah ayat. Kemudian turunlah firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 75 yang artinya, di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Kemudian salah seorang kerabat Sa'labah berkata, "Celakalah engkau Sa'labah, Allah telah menurunkan ayat karena perbuatanmu." Kemudian Sa'labah tersadar bahwa nafsu telah menguasai dirinya. Kini ia bergegas menghadap Rasulullah dengan membawa zakat dari seluruh hartanya. Namun Rasulullah tidak berkata apa-apa, kecuali hanya sepatah kata, "Sebab kedurhakaanmu, Allah melarangku untuk menerima zakat." Rasulullah mengambil segenggam tanah, lalu ditaburkan di atas kepala Sa'labah. "Inilah perumpamaan amalanmu selama ini sia-sia belaka. Aku telah perintahkan agar engkau menyerahkan zakat, tapi engkau menolak. Celakalah engkau Sa'labah." Sa'labah berjalan lunglai ke rumahnya. Hari dalam hidupnya dipenuhi dengan penyesalan. Yang berarti sampai suatu hari terdengar kabar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ia semakin bersedih karena zakatnya tidak diterima oleh Rasulullah hingga beliau wafat. Zakatnya juga tidak diterima oleh Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar bin Khattab, dan Khalifah Utsman bin Affan. Para khalifah tidak mau menerima zakat Sa'labah karena Rasulullah juga tidak mau menerima. Demikianlah seterusnya sampai Sa'labah meninggal dan seluruh hewan peliharaannya juga ikut meninggal, juga ikut mati. Demikian tadi cerita singkat tentang Sa'labah. Lalu lanjut ke materi berikutnya. Materi yang ketiga adalah mengambil hikmah dari kisah Sa'labah. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Sa'labah adalah: 1. Selalu beribadah baik ketika sempit maupun lapang. 2. Selalu bersyukur atas nikmat terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. 3. Menghindari sifat takabur dan kikir. 4. Beribadah hanya karena Allah. Dan 5. Selalu menepati janji serta taat kepada Allah. 4. Contoh akhlak tercela pada kisah Sa'labah. Pada kisah Sa'labah, contoh akhlak tercela pada kisah itu adalah kufur dan takabur. Sifat kufur adalah tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, baik dengan mendustakannya atau tidak mendustakannya. Contoh sifat kufur dalam kisah Sa'labah yaitu Sa'labah kufur terhadap nikmat Allah setelah diberikan rizki yang berlebih. Selanjutnya, Sa'labah tidak ingat beribadah kepada Allah setelah mendapatkan rizkinya yang berlimpah. 2. Sifat takabur.
Takabur adalah merasa mulia ataupun merasa hebat, pandai dan sebagainya, angkuh atau sombong. Sifat takabur yang suka seringkali membuat lupa, sehingga muncul perasaan memandang orang lain seakan-akan lebih jauh, lebih rendah dibanding dirinya. Contoh sifat kufur dalam kisah Sa'labah yaitu, setelah Sa'labah kaya, Sa'labah merasa dirinya paling hebat, sehingga dia sudah tidak mau beribadah dan tidak mau berzakat. Demikianlah video sumber materi dari kisah Sa'labah, supaya kita dapat menghindari akhlak-akhlak tercela yang dimiliki oleh Sa'labah. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.